Tapi waktu datang pengumuman dari seminari diterima. Kok diterima aku? Saya mencang. nek diterima mes ora ngerti tapi wis seminari. Tetap lanjut masuk seminari. Dengan dulu dasarnya kalau masuk seminari, keterima seminari itu karena satu, karena ingin memiliki kepribadian seorang romo, dimana dulu waktu pandangan saya terhadap romo itu mesti wah bijaksana, ada pasal ngayomi umat, ya seperti itu yang berarti kepribadiannya romo itu apik banget. Nah, jadi saya termotivasi, aku pengen mlebu seminari, pengen jadi kaya romo. Terus buat lagi jadi romo, jadi kaya romo, kaya romo Vanlit, karena beliau yang datang dari Belanda menyebarkan Katolik di Jawa sampai ke hati umatnya. Nah itu yang pengen saya hidupi, pengen jadi seperti romo Vanlit yang datang ke umat, mewartakan sampai ke hati umat seperti itu. Dan ya itu terus termotivasi terus, makanya saya mengikuti dinamika di seminari, jalani terus jalan retretnya, bacaan rohani, refleksi setiap pagi, ekaristi, terus ya seperti itu. Jadi jalan waktu tiap tahun itu ada retret. Jadi sebenarnya kan 4 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tahun pertama itu ada retret, tahun kedua ada retret, 3, 4 itu ya banyak kali retretnya. Di retret ini saya mengalami yang secara personal dengan Tuhan. Waktu retret tahun pertama itu saya belum tahu maksudnya apa retret itu. Ya sekedar duduk, mangan enak, tidur, dan cuma seperti itu yang saya tahu waktu pertama kali. Terus yang retret kedua itu baru, oh ini retret waktu personal dengan Tuhan, ya diberi bahan meditasi, ya tetap iya. Kalau lihat teman itu iya pindah amat, suruh meditasi malah tidur, itu wajar ya. Tapi waktu kelas tahun itu saya menemukan apa ya yang masih berkesan itu waktu kontemplasi dengan Tuhan, ya itu karena tidur itu kontemplasi saya itu waktu di Taman Getsemani, waktu Tuhan sedang berdoa tapi murid-muridnya malah tidur, dan saya mencoba menjadi murid-muridnya itu, dimana saya Tuhan baru doa aku malah tidur, dan waktu Tuhan menyamari malah turun, berjagalah, oh iya Gusti, iya. Dan rasa apa ya, kecewa terhadap diri sendiri, aku malah turun, Gusti mendoakan banyak orang malah aku turun. Nah itu waktu itu terus saya mencoba menjadi Tuhan Yesusnya sendiri. Gimana rasanya waktu ngomong, waktu baru mengusahakan sesuatu tapi kok malah yang diusahakan itu tidur, cuek, tidak peduli. Nah itu rasanya wah, emosi pasti kacau, pasti sakit hati, pasti apa, untuk apa saya melakukan itu. Makanya terus saya mencoba, oh iya, aku membuat tekad, ekaristi jangan pernah tidur. Waktu dengerin bapak ibu guru ngomong di depan kelas jangan pernah tidur, karena aku pernah merasakan, aku bisa merasakan waktu banyak yang ngomong tapi kok malah ada tidur. Nah itu ya, terus oh ya wes, berarti memang satu poin yang saya dapatkan waktu retret tahun kedua itu menghargai, ya itu yang paling dasar. Kemudian tahun ketiga di seminari itu retret eleksio namanya, retret pemilihan atau awam atau imam. Yang lanjut itu awam atau imam. Kalau naik ke kelas 3 harus pengen jadi imam, jadi benar-benar memilih. Waktu itu saya retret, ya saya jalani dengan Romo Surya. Retret dan saya jalani terus. Satu hal yang paling mengesan buat saya itu hari terakhir, di mana saya disuruh Romo disuruh Romo untuk memeditasikan, mengkontemplasikan sedang berada di hadapan Tuhan Yesus yang tersalib.
dan ya saya mencoba walaupun udah hari terakhir masa-masanya udah kendor, udah wis sambung wis rasa di meditasi itu yang paling kuat gitu. Tapi kok rasanya ini pilihan gitu meh imam atau awam, benar-benar milih, dan itu ya wis pasrah. Tuhan, aku meh hening mencoba bertemu denganmu, bimbing aku meditasi lama banget. Sudah tuh nggak iso. Apa maksudmu Tuhan? Selalu menanyakan hal itu. Imam atau awam Tuhan? Di mana aku harus melangkah? Imam atau awam? Imam atau awam? Tapi ya terus ingat, hadirkan dirimu di depan salib Tuhan. Wah, pandang, bayangkan melihat dari bawah atas, tangannya, dadanya naik ke atas, dan di puncaknya di muka. Bayangkan itu. Oh ya. Terus saya bayangkan, wah, benar-benar menyeramkan, benar-benar, waduh, wah, benar-benar ternyuh, apa ya istilahnya itu enggak tega. Ini Gustiku sing dari bawah itu dilihat peluh, darah, debu, siang terik matahari panas, kulit-kulit yang mengelupas. Itu benar-benar saya resapi coba dalami. Dan waktu benar-benar melihat matanya, langsung tes dalam meditasi itu keluar nangis saya, nangis terus. Gusti matur nuwun atas semua yang sudah diberikan. Aku yang seperti ini kok diselamatkan, padahal aku ini apa di matamu? Itu yang melulu keluar itu. Waduh, untuk apa aku ini sebenarnya Tuhan? Benar-benar enggak benar-benar ternyuh. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Ucap syukur, benar-benar muncul terus nangis matur nuwun Gusti. Ya, dari tatapan mata Tuhan itu saya mencoba memandang yang muncul wajahnya itu, yang The Passion itu, yang Bapak Ibu mungkin pernah nonton itu ya. Ya, film The Passion itu yang matanya salah satunya buka itu ya. Saya memandangnya seperti itu. Wah, enggak satu, tapi tetap memandang saya dengan kuat, tajam, seakan-akan ada sesuatu yang ingin diungkapkan dan yang diungkapkan itu saya memandang terus. Jangan takut, aku selalu menyertai. Langsung langsung kubrebes terus. Nunduk, udah selesai meditasi, ada teman saya padahal di kapal itu ngopo nangis. Menang gue ya. Iya ya, aku ngerti kok. Iya ya, komen menang gue. Wah, saya malu itu. Aku nangis di depan temanku. Tapi itu yang saya alami. Terus ya menunduk. Gitu Gusti, apapun yang terjadi jangan takut, Tuhan besertaku. Itu yang terus ya wes aku lanjut ke medan utama tahun ketiga dengan motivasi itu, jangan takut, aku selalu besertamu. Tapi ya tetap ada aja motivasi yang manusiawi. Lanjut dari seminari itu, karena seminari itu kan pendidikan calon imam yang yang secara umum itu awam itu melihatnya baik. Jadi ya sisi manusiawi saya itu melihatnya bisa tak munggah seminari. Ya aku wis entuk pencerahan kuwi kok munggah seminari. Lulus ning seminari minimal entuk ijazah. Itu ya dulu saya ya wis tak jalani. Saya masuk ke medan utama. Ini medan terakhir tahun keempat kelas 3. Benar-benar sesuk aku jadi frater. Wah, ini sudah jadi frater. Itu dulu waktu di medan utama itu, waduh, prosesnya itu berat. Di medan utama kan udah tidur sendiri, udah di kamar, udah nggak bareng teman-teman, udah personal, waktunya menak. Wah, isinya menangis. Maksudnya apa Gusti? Maksudnya apa? Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa enggak orang lain? Kenapa aku? Melulu banyak pertanyaan itu. Di SMA semester 1 itu masih, ya itu cuma awal-awal mungkin bagi saya. Itu masa penyesuaian hatiku. Itu kan umum, habis liburan terus masuk
mesti juga kuliah pengen pulang ini bukan jalanku. Nah itu dulu yang muncul, tapi wah, tetap tekun setia. Waktu kayak gitu saya mencamkan dalam diri saya melakukan ini untuk menjadi pribadi seorang Romo demi orang-orang yang dikasih. Tahu-tahu barangnya beli jasa sendiri. Kira-kira seperti itu. Tapi ya saya tetap tekun refleksi, doa, bacaan rohani. Ya tetap dijalani terus. Sering berjalan waktu baik, senang, sukacita bersama teman-teman. Kemudian masuk semester 2 ini yang paling berat bagi saya di seminar menengah itu, di mana saya harus benar-benar menjalani. Di semester 1 tadi bulan November itu udah ada retret konfirmasium, itu retret penegasan, benar-benar jadi imam sing kaya ngopo. Waduh, itu yang harus diolah dalam retret. Nek imam sing kaya ngopo itu tapi tetap diberi kesempatan untuk imam yang mana. Jadi saya masih memilih. Waktu retret medan utama kan keempat itu udah harus memantapkan SY ini sing piye, motivasinya bagaimana, seperti itu yang harusnya dilakukan. Tapi saya dulu milihnya MSF, Misionaris Sacra Familia, milih itu karena fokusnya keluarga, ya itu saya milih itu. Terus ya milih MSF. Kok waktu retret konfirmasi MSF, aduh keluarga. MSF ini misionaris, aduh misionaris. MSF ini terus banyak pertimbangan yang manusiawi, yang rohani, ya terus bergulat-gulat. Sepertinya saya malah lebih hidup di tengah umat seperti ini, dan kalau di Prokas saya rasanya lebih bisa merencangkum banyak daripada cuma di biara yang meditasi terus mendino hidup. Itu sepertinya malah udah nggak sampai sekarang saya kalau masuk MSF mungkin, tapi ya untungnya saya benar-benar memilih ya Prokas. Terus waktu masuk semester 2 itu wes mikir ujian nasional, benar-benar membulatkan panggilan, terus mikir kalau misalnya nggak keterima mikir kuliah itu terus banyak bergulat lah, benar-benar personal dengan Tuhan. Melulu saya tanyakan terus saya konsultasi sama frater. Kenapa frater kok sampai tahun keempat pun saya masih mengalami hal seperti ini? Yo, memang perlu masih mencari. Oh ya, saya terus bertanya. Melulu ada pertanyaan, kenapa? Terus saya mencoba melihat kenapa aku diberi pertanyaan itu. Mungkin aku ditunjukkan jalan kalau saya bukan di jalan imamat, atau saya memang di jalan imamat dan pertanyaan ini menegaskan saya bahwa saya memang harus di jalan imamat. Ya, terus saya meyakini, ini memang pertanyaannya Gusti untuk mencobai aku. Aku kuat, benar-benar kuat di jalan imamat. Oh iya, siap. Oh, itu caramu Gusti. Oh iya. Mencoba merasakan oke, saya akan tekun dan setia dengan saya pasti bisa dalam nama pasti bisa. Iya Tuhan, ya bisa. Terus seperti itu ya. Dia masuk di Tar Seminari Jambi. Dulunya seperti itu yang saya alami dalam proses panggilan itu, yang dari retret. Tapi latar belakangnya lagi saya yang dari kok ada keinginan, kok ada meraih sampai tahun keempat itu karena satu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa jadi jadi masukan buat Bapak Ibu, karena bukannya sombong ya, tapi dari Romo itu mengatakan kalau seminari kecil itu ada di keluarga, dan ya saya meyakini itu di keluarga itu jadi tempat sosialisasi awal pada anak mau dibawa, bukan dibawa, diarahkan kemana, akan
beri pagar pada pinggir jalannya menuju kemana. Itu sosialisasi itu pertama kali ada dalam keluarga, dan saya itu apa ya, bukannya membanggakan atau bagaimana, tapi memang dalam keluarga seperti tadi yang saya ungkapkan pertama itu, kalau bapak sudah membiasakan saya untuk setiap pagi ke gereja ikut ekaristi, minimal punya kebiasaan sowan Gusti, senantiasa selalu haus akan Tuhan, jangan terus merasa aku randuwe dosa, aku nggak punya apa ya kewajiban, jangan menganggap itu kewajiban tapi kebutuhan. Bapak itu pengen mengenalkan pada saya bahwa ke gereja itu kebutuhan, Dik. Jadi kowe kudu ben esuk teng gereja untuk mengawali harimu, kowe matur nuwun, kowe nyuwun karo Gusti, ben harimu kowe benar-benar di dalam namanya. Ya, Pak, itu yang diajarkan Bapak. Kemudian di dalam keluarga pula yang ada sosialisasi awal tadi itu, kebiasaan baik, satu kebiasaan baik itu setiap makan malam atau makan siang atau makan pagi, setiap makan selalu makan bersama. Itu merupakan suatu waktu yang berkualitas untuk satu keluarga, untuk mengkempalkan keluarga, untuk bapak ibu berrelasi dengan anak-anak berrelasi dengan orang tua. Dan itu waktu di meja makan itu, saya yang masih kecil itu senangnya nonton kartun atau nonton komedi, nonton TV itu mesti sama bapak ibu yang biasanya ngomong itu, toh bisa, ayo mam sih, doa bareng sih, doa yang mimpin gantian bapak ibu, Mas Berto, Mas Silvi.